Di film sebelumnya, Thomas dan Miller berhasil menjalankan sebuah misi rahasia di hutan Panama. Namun dari misi tersebut, Thomas harus kehilangan jari telunjuknya. Oleh karena itu, dia dipecat dan menjadi seorang pemburu di hutan. Tapi walaupun kehilangan jari telunjuknya, Thomas masih tetap handal dalam menembak. Hal itu dibuktikan oleh dirinya ketika ia menjuarai lomba menembak beberapa bulan yang lalu. Kini, dia sering dibayar untuk melatih beberapa penembak amatir. Karena faktor usia, Thomas sering merasakan pandangannya seketika memburam. Di sisi lain, salah satu pemburu yang sedang berlatih tersebut tiba-tiba tidak sengaja mengeluarkan satu peluru yang hampir mengenai Thomas. Hal ini tentu saja membuat Thomas marah dan akan menghajar lelaki itu. Kemudian Thomas yang masih merasa kesal pun akhirnya memutuskan untuk menyudahi latihan tersebut. Ia pun pergi dari tempat itu menggunakan mobil jeep pribadinya. Namun di saat perjalanan pulang, Thomas sudah diikuti oleh semua mobil sedan di belakangnya. Ternyata mobil sedan itu dikendarai oleh seorang intelijen militer yang bernama Kolonel McKenna dan satu orang lainnya adalah seorang petugas CIA yang bernama James Eagle. Ternyata tujuan kedatangan Kolonel McKenna dan James Eagle adalah untuk merekrut Thomas sebagai penembak jitunya mereka, dikarenakan mereka berdua sedang butuh seorang penembak jitu yang sangat handal. Awalnya Thomas menolak tawaran tersebut dikarenakan dulunya dia pernah dipecat oleh mereka karena alasan medis. Mendengar penolakan dari Thomas, James Eagle masih memaksa Thomas dan ingin berbicara sebentar. Kemudian Thomas pun mengiyakan tawaran mereka untuk membicarakan misi apa yang akan dia lakukan. Di saat obrolan mereka bertiga berlangsung, ternyata Thomas diberikan misi untuk menembak seorang jenderal Serbia yang bertanggung jawab atas serangan pembantaian etnis Muslim. Menurut James, ini adalah sebuah misi bunuh diri, tapi James bersedia akan memberikan apa saja yang Thomas inginkan. Thomas yang mendengar penawaran tersebut, akhirnya dia pun menyetujui misi itu. Namun dengan satu syarat, bila Thomas mati di saat dia menjalankan misi, dia ingin mati sebagai marinir. Dan dia pun meminta agar mereka berdua memberikan pangkatnya kembali. Selain itu, Thomas juga meminta kepada mereka berdua agar diberikan seorang pengamat yang sangat handal. Tujuannya untuk menemani dirinya menjalankan misi tersebut. Setelah mereka bertiga berbincang cukup lama, akhirnya Thomas pun menyetujui misi itu dan misi pun akan segera dimulai. Scene beralih ke tempat kedutaan Amerika. Di sini terlihat Kolonel McKenna memberikan seorang pengamat yang handal yang diminta oleh Thomas. Sedikit informasi, seorang pengamat handal tersebut bernama Cole. Dia adalah seorang mantan penembak jitu angkatan darat sekaligus seorang tahanan di dalam penjara. Dirinya sedang menunggu hukuman mati dikarenakan kasus pembunuhan yang dia lakukan. Di sini, Cole diperintahkan oleh Kolonel McKenna untuk menjadi pengamat sekaligus mendampingi Thomas di saat misi itu dilaksanakan. Untuk mengatai seberapa jauh kemampuan yang dimiliki oleh Cole, kemudian Thomas pun meminta untuk berbicara empat mata dengan Cole. Thomas juga di sini memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar tembak-menembak. Namun dengan pintarnya, Cole berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Thomas. Dan akhirnya, Cole pun disetujui untuk menjalankan misi dengan dirinya. Singkat cerita, misi pun dimulai. Di sebuah heli yang berisi Cole dan Thomas, mereka akan melakukan pendaratan Snake Eater di sebuah lapangan yang bernama lapangan permainan. Kemudian mereka terlebih dahulu akan mengunjungi sebuah gereja yang bernama Gereja Santo Stephen. Dan di dalam gereja tersebut mereka akan mengunjungi seorang penghubung. Selanjutnya, akhirnya mereka berdua sudah sampai di gereja Santo Stephen dan menunggu seorang penghubung. Di saat mereka menunggu dan berpura-pura berdoa, akhirnya si penghubung pun datang. Dia adalah seorang wanita yang bernama Sophia. Lalu Sophia pun memberikan sebuah paket yang berisi foto-foto yang diambil beberapa hari yang lalu. Foto itu adalah foto calon korban yang bernama Pastoria yang nantinya akan ditembaki mati oleh Cole dan Thomas. Selain itu, Sophia juga memberikan lokasi foto dan DNA di sekitar gedung Kementerian Pertahanan. Dan di dalam gedung itulah yang akan digunakan Cole dan Thomas untuk membidik dan menembak calon korbannya. Selanjutnya, Cole, Thomas, dan Sophia segera bergegas ke tempat gedung persembunyian untuk menembak. Mereka bertiga pergi menggunakan mobil Sophia. Di dalam mobil itu, Sophia juga memberikan petunjuk bahwa Pastoria akan tiba di gedung kementerian setiap pagi pada pukul 7.30. Pada malam hari, Sophia memberikan sniper andalan kepada Thomas dan Cole untuk keesokan harinya mereka menembak. Setelah semuanya diatur, Sophia pun pergi meninggalkan Cole dan Thomas.
Pada pagi hari, Cole dan Thomas sudah bersiap untuk menembak Pastoria di atas gedung kementerian. Di sana, mereka terlihat menunggu Pastoria yang akan datang pada pukul 6:30 pagi. Akhirnya, pasukan Pastoria pun datang menggunakan mobil beserta semua anak buahnya. Pastoria datang menggunakan mobil Mercedes hitam dengan pengawalan yang sangat ketat. Namun di saat Thomas sedang membidik dan ingin menembak Pastoria, tiba-tiba matanya yang buram tersebut kambuh lagi. Namun walaupun begitu, Thomas berhasil menembak Pastoria tepat di bagian dadanya. Akhirnya Pastoria yang menerima tembakan di dadanya seketika langsung tewas, dan semua prajurit pun bergegas mencari penembak jitu tersebut. Setelah misi itu selesai, mereka pun bergegas untuk kembali ke dalam gereja Santo Stephen untuk bertemu dengan Sophia di sana. Setelah kejadian penembakan itu, para tentara dan polisi pun segera memeriksa setiap orang yang melintas di jalan tersebut. Namun di saat Thomas dan Cole sudah sampai di depan gereja, banyak sekali polisi yang memeriksa tempat itu. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mengganti rencana pertemuan mereka dan melakukan plan B. Cole dan Thomas pun memutuskan untuk menaiki sebuah kereta. Namun di saat mereka di dalam kereta, ada seorang prajurit yang mencurigai mereka. Dan salah satu prajurit tersebut memeriksa kartu identitas milik Cole dan Thomas. Di saat bersamaan, Cole dan Thomas yang sudah terbongkar penyamarannya, kemudian dia menghajar satu prajurit tersebut dan langsung mengambil alih kereta yang dia tumpangi. Kereta pun melaju dengan cepat dan menabrak mobil polisi yang ada di depannya. Para prajurit yang sudah mengetahui keberadaan mereka, akhirnya mereka menembaki kereta tersebut. Cole dan Thomas yang sudah terkepung, kemudian mereka berdua berlari keluar dari kereta. Namun yang anehnya, di saat mereka berdua dikejar oleh semua polisi, Cole tiba-tiba menyerahkan dirinya kepada polisi. Scene beralih kepada kantor CIA yang sedang memeriksa keberadaan Cole dan Thomas. Rupanya dari sini James sudah tahu bahwa Cole ditangkap sedangkan Thomas berhasil lolos dari kejaran polisi. Selanjutnya, Cole yang sudah ditangkap kemudian dia dibawa oleh para prajurit ke sebuah ruangan penjara bawah tanah. Rupanya dia di sana akan diinterogasi lebih lanjut oleh para prajurit. Saat diinterogasi, Cole dihajar habis-habisan oleh para prajurit. Dia disuruh mengaku dari mana asal dia dan dengan siapa dia ke sini. Namun meskipun mendapatkan siksaan seperti itu, Cole tetap tidak bisa membocorkan keberadaan Thomas yang masih selamat. Scene beralih ke rumah kediaman Sophia yang sudah didatangi Thomas. Dia di sana menceritakan bahwa Cole sudah ditangkap oleh pihak polisian dan dia berencana untuk membebaskan Cole dengan meminta bantuan kepada Sophia. Sophia juga menjelaskan bahwa Cole sedang ditangkap di sebuah penjara bawah tanah yang bernama Penjara Sponza. Sedikit informasi, Penjara Sponza adalah tempat rahasia di mana orang-orang Pastoria memenjarakan musuh istimewa mereka. Namun meskipun begitu, Thomas tetap memaksa Sophia untuk membantunya untuk mengeluarkan Cole dari Penjara Sponza. Di sisi lain, prajurit Pastoria akan berencana memindahkan semua tahanan yang berada di dalam penjara tersebut. Hal ini agar keberadaan Cole tidak diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, Sophia membuat Thomas ke sebuah bar, di mana di dalam bar tersebut terdapat sebuah ruangan bawah tanah yang dipenuhi senjata-senjata bekas Perang Dunia Kedua. Sophia juga menjelaskan bahwa semua senjata itu milik almarhum ayahnya dulu yang sudah tewas melawan tentara komunis. Dan semua senjata tersebut boleh dipakai oleh Thomas untuk misi menyelamatkan Cole di dalam penjara bawah tanah. Selain itu, ternyata Sophia juga membawa dua orang saudaranya yang bernama Pojislav dan Zoran. Mereka berdua bersedia membantu Thomas untuk misi menyelamatkan Cole. Dan mereka juga memberitahu Thomas bahwa para prajurit akan segera memindahkan Cole ke Pozarepak pada besok pagi hari. Sedikit informasi, Pozarepak adalah sebuah benteng yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Scene beralih ke penjara bawah tanah, di mana Cole dan beberapa tahanan yang lainnya akan segera dipindahkan ke benteng Pozarepak. Cole berbicara dengan seseorang kakek tua yang bernama Papel. Jadi ternyata Cole memang dengan sengaja menyerahkan dirinya ke polisi. Tujuannya agar dia bisa bertemu dengan Papel dan akan menyelamatkan Papel dari penjara.
Di saat para prajurit di dalam perjalanan untuk memindahkan Cole dan Papel, ternyata Thomas, Sophia, dan saudaranya sudah menunggu mereka dan akan mencegat mobil mereka. Dan akhirnya Sophia tiba-tiba datang dengan berpura-pura bahwa mobilnya mogok dan mencegat iring-iringan mobil yang berisi Cole dan Papel. Sementara itu Thomas sudah standby di atas bukit dengan membidik para prajurit. Akhirnya di saat Sophie memberikan aba-aba, tiba-tiba mobil yang dikendarai Sophie meledak. Ternyata Sophie sudah menyimpan bom di dalam mobilnya tersebut. Sementara itu, Cole dan Papel pun berhasil melarikan diri dari mobil tahanan tersebut. Kemudian Sophie ikut menembaki para prajurit. Akhirnya Sophie pun berhasil membawa Papel dan Cole dan memasukkan mereka ke dalam mobil yang sudah disiapkan saudara Sophie. Serasa sudah aman semua, mereka pun akhirnya masuk ke dalam mobil dan melarikan diri. Namun di saat di dalam mobil, Thomas menanyakan kepada Cole siapakah Papel itu. Dari sini Cole menjelaskan bahwa Papel adalah misinya. Cole diperintahkan membebaskan Papel dari penjara tanpa sepengetahuan Thomas. Namun di saat Thomas dan yang lainnya sedang berjalan menuju tempat penjemputan, mereka tiba-tiba diserang oleh para prajurit. Akhirnya salah satu dari mereka tewas ditembaki oleh para prajurit. Cole beserta yang lainnya berlari ke sebuah saluran sungai. Namun para prajurit tetap mengejar mereka. Dari sini akhirnya saudara Sophia pun memberanikan diri untuk mencegat para prajurit yang sedang mengejar mereka. Sedangkan Thomas dan Cole tetap berlari ke dalam saluran pembuangan air. Akhirnya Thomas dan yang lainnya pun berhasil keluar dan meloloskan diri dari kejaran para prajurit. Mereka pun berhasil masuk ke dalam hutan. Namun di sisi lain ada seorang penembak jitu yang tampaknya sedang mengikuti mereka berempat. Namun sayangnya Thomas tidak menembak satu prajurit tersebut, dikarenakan dia takut bila para prajurit yang lainnya mengikuti dirinya. Di sisi lain, Thomas memerintahkan Sophia untuk segera pulang dan jangan melanjutkan perjalanan bersama mereka dikarenakan itu akan membahayakan dirinya. Akhirnya Sophia yang menerima perintah itu pun dia langsung pergi dan pulang. Selanjutnya mereka pun bersembunyi di rumah seorang prajurit Jerman yang bernama Nauzad. Sekedar informasi, Nauzad adalah teman lama Pavel. Nauzad pun berjanji tidak akan memberitahu keberadaan mereka kepada para prajurit yang lainnya. Dan dari sini Pavel pun meminta bantuan kepada Nauzad untuk membawanya ke perbatasan untuk segera kabur dari wilayah tersebut. Nauzad pun bersedia membantu mereka dengan memberikan sebuah bis yang berangkat menuju Krzyzewski. Dari Krzyzewski, perbatasan hanya memerlukan jarak beberapa kilometer saja. Akhirnya mereka pun berangkat menggunakan bis yang diberikan Nauzad. Namun di saat mereka menaiki bis itu, di dekat perbatasan sudah ada beberapa prajurit yang ingin mencegat mereka bertiga. Thomas, Cole, dan Papel yang mengetahui hal itu, kemudian mereka turun dari bis itu dan berjalan beberapa kilometer menuju perbatasan. Scene beralih ke kediaman kantor CIA, di mana mereka sedang mempersiapkan heli untuk menjemput Cole dan yang lainnya di perbatasan Siman. Scene beralih ke perbatasan Siman, di mana Cole dan yang lainnya sedang menunggu heli jemputan datang. Namun di saat mereka menunggu, tiba-tiba ada beberapa prajurit menyergap mereka bertiga. Para prajurit tersebut tampak memakai seragam dan membawa senjata. Akhirnya keberadaan prajurit itu kemudian diketahui oleh Thomas. Thomas yang mengetahui hal itu, kemudian mereka bertiga pun berpencar dan akan menyerang balik para prajurit tersebut. Akibat dari tembakan yang dilakukan prajurit, Papel ternyata terkena tembakan di bagian tangan kanannya. Akhirnya semua para prajurit itu pun kemudian tewas di tangan Cole dan Thomas. Setelah itu mereka bertiga kemudian berangkat ke tempat penjemputan. Namun ternyata di sana ada seorang penembak jitu yang handal yang sudah mengintai mereka.
Penembak jitu itu ternyata sudah menyiapkan beberapa jebakan di bawah saluran pembuangan air. Di saat Colt, Thomas, dan Papel memasuki saluran pembuangan air tersebut, kemudian mereka bertiga dikejutkan oleh ledakan yang sudah disiapkan oleh si sniper. Sementara itu, si penembak jitu masih tetap memantau mereka bertiga lewat atas di bagian gedung. Penembak jitu yang sudah mengetahui bahwa mereka bertiga sedang berada di dalam saluran pembuangan air, dia pun seketika meledakkan semua jebakan yang dia buat. Thomas pun membuat sebuah ledakan yang cukup besar, tujuannya agar apinya itu bisa menghalau Colt dan Papel untuk bersembunyi di balik tembok. Sedangkan Thomas naik ke atas dan berencana untuk menembak si penembak jitu. Di saat bersembunyi di belakang tembok, Colt sempat bercerita kepada Papel bahwa dirinya akan mati di hari Rabu, dikarenakan memang sebelumnya hukuman mati yang diberikan kepada dirinya akan jatuh pada hari itu. Dan dari sini juga Colt menjelaskan alasan dia masuk ke dalam penjara. Menurutnya, Colt masuk ke dalam penjara dikarenakan dia sudah membunuh agen DIA yang berkhianat. Maka dari itu dia dimasukkan ke dalam penjara dan akan dihukum mati pada hari itu. Di saat yang bersamaan, ternyata para prajurit sudah dalam perjalanan menuju perbatasan Siman untuk menangkap mereka bertiga. Di sisi lain, di sini terlihat Thomas sedang mempersiapkan jebakan dan mempersiapkan posisi untuk menembak penembak jitu. Namun dikarenakan kecerobohan Papel, Colt pun akhirnya tertembak di bagian dadanya oleh penembak jitu. Hal itu tentu saja mengakibatkan Colt terluka parah di bagian dadanya dan sekarat. Thomas yang sudah mengetahui keberadaan musuhnya, akhirnya dia standby dengan membidik si penembak jitu. Penembak jitu yang terkecoh, akhirnya dia terkena tembakan oleh Thomas di bagian matanya, sampai dia pun tewas seketika. Setelah musuhnya tewas, akhirnya heli yang akan menjemput mereka pun datang. Namun sayangnya, Colt yang sudah mendapatkan tembakan di bagian dadanya itu, kemudian dia tewas seketika. Sebelum dia tewas, dia berkata kepada Thomas bahwa dia bersyukur mati dalam keadaan perang dan tidak mati dalam keadaan mendekam di dalam penjara. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seruan cerita film Sniper tahun 2002. Jika ada kesalahan, kritik maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dulaustin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.